Kita tahunya barang itu banyak ketika polisi datang. Nah, itu langsung dia buka-buka. Wah, ini ada, ternyata ada ini. Kita kaget. Saya memang tahunya itu. Ditangkapnya Pretty Asmara bersama pria bernama Hamdani dan 7 artis muda di sebuah kamar karaoke, tepatnya di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Saat itu, sebuah pesta tengah berlangsung. Polisi tiba-tiba datang menggerebek dan menemukan barang bukti berupa syabu seberat 1,12 gram, ekstasi 23 butir, dan Happy Five 35 butir. Pretty langsung diamankan petugas. Ia mengaku dijebak oleh seseorang yang baru dikenalnya. Namun setelah menjalani pemeriksaan, Pretty Asmara terbukti sebagai pemasok narkoba hingga ia diancam hukuman 5-20 tahun penjara. Bagaimana kronologis kejadian sebenarnya? Kronologi awalnya kita memang ada undangan ya buat ngumpul di situ. Kita pikirnya kan karena Pretty teman sahabat gitu kan. Saya mikirnya ada Asri, ada Daniar yang saya kenal kan ini mereka kan. Jadi saya datang lah, kebetulan kan setelah lebaran memang kita masing-masing belum pernah ketemu. Sekalian silaturahmi seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita datang ke acara itu gitu loh. Ya udah, kita nggak kepikiran yang ada embel-embel A B C D itu nggak ada gitu. Kita makan antara santai-santai aja gitu. Pokoknya kita nggak tahu bahwa akan kejadian seperti ini gitu. Kita tahunya barang itu banyak ketika polisi datang. Nah, itu langsung dia buka-buka. Wah, ini ada, ternyata ada ini. Kita kaget. Saya memang tahunya itu. Kita tahu Pretty sudah tidak menggunakan, itu kan udah lama kan. Sudah hampir 2 tahun lebih Pretty sudah tidak menggunakan. Semenjak saya kenal Pretty, saya tahu dia itu tidak pengguna narkoba. Taunya minum sih. Hanya just drink. 5 dari 7 wanita yang hadir bersama Pretty saat itu angkat bicara terkait penangkapan mereka pada Minggu dini hari 16 Juli 2017 lalu. Setelah melakukan asesmen di BNNK Jakarta Selatan, para sahabat Pretty memang dinyatakan negatif dan hanya mendapat sanksi rehabilitasi selama 8 kali pertemuan. Sementara Pretty kini masih ditahan di Polda Metro Jaya sampai 20 hari ke depan untuk dimintai klarifikasinya. Tak ada satupun kesaksian dari para sahabat yang memberatkan atau menyudutkan Pretty sebagai pemakai atau pengedar narkoba. Kesaksian mereka bahkan bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan polisi yang menyatakan Pretty Asmara resmi tersangka. Apakah mereka memang dijebak? Untuk masalah dijebak atau enggak, saya lebih baik memilih no comment karena aku merasa ini hanya undangan antara pertemanan. Jadi orang-orang nggak perlu ngejudge Pretty macam-macam. Karena kalian yang nggak kenal sama Pretty mungkin bisa ngomongin yang macam-macam, tapi aku di sini sebagai sahabat Pretty yang kenal selama 10 tahun. Pretty nggak pernah nawarin aku narkoba, Pretty juga nggak pernah mau ngejual aku atau teman-teman, nggak ada. Seperti yang diberitakan nggak ada. Kalau ngundang nyanyi, acara event iya. Kalau ngajak syuting sinetron iya. Itu bener, tapi kalau untuk yang lain-lain nggak ada. Sempat diberitakan bahwa sang putra mengalami penganiayaan oleh beberapa oknum polisi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Jeremy Thomas langsung melaporkan dugaan penganiayaan yang menimpa putranya ke Polda Metro Jaya 15 Juli 2017 lalu. Namun yang terjadi kemudian adalah polisi justru menetapkan Axel Matthew sebagai tersangka kasus narkoba dengan bukti permulaan bahwa Axel terlibat pemesanan narkotika jenis Happy Five. Melewati tahap demi tahap pemeriksaan, lewat renungan panjang seorang ayah, Jeremy Thomas akhirnya menyatakan permohonan maafnya kepada pihak-pihak terkait yang selama ini menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat sang putra. Saya sebagai pribadi meminta maaf, tolong dibukakan pintu maaf saya yang selebar-lebarnya kepada institusi Polri secara umumnya, kepada khususnya Kapolda Metro Jaya, kepada khususnya Kapolres Bandara Suta dan segenap jajaran Sat Narkoba. Namanya budaya orang Indonesia itu wajar-wajar saja ya, di situ nggak masalah.
dan itu adalah namanya ciri khas bangsa Indonesia ya, yaitu misalnya meminta maaf itu hal yang biasa. Sepekan lebih berurusan dengan pihak berwajib, Jeremy Thomas seolah tak pernah berhenti mengurus setiap persoalan yang melibatkan Excel. Ia rela bolak-balik menjalani rute panjang dari rumah ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, lalu melaju ke Polda Metro Jaya untuk terus mengawal putranya menjalani proses panjang kasus hukum yang menimpanya. Jeremy Thomas bahkan tak segan melindungi Excel, mengawal kepindahannya dari satu tempat ke tempat lain, dan menjaganya seolah Excel adalah putra kecil yang harus benar-benar dilindunginya. Pengakuan Jeremy bahwa Excel kini dalam kondisi depresi, runtuh dan rapuh bisa jadi membuat Jeremy memberikan pengawasan lebih kepada sang putra. Dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba, namun tetap dijadikan tersangka karena terbukti mentransfer sejumlah uang dan memesan Happy Five. Jeremy Thomas kini pasrah pada putusan kepolisian. Pintu. Persiapan selalu pecahan saya. Pintu buka. Narkoba mah ini. Yang bersangkutan negatif ya, negatif. Tetapi yang bersangkutan walaupun negatif, tetapi kan melakukan permufakatan ya. Yang sudah saya jelaskan sesuai dengan pasal 71 itu ya, Undang-Undang Psikoterapika. Dia mengakui memesan, mengakui sudah mentransfer, dan sekarang masih dalam pendalaman. Apa yang bersangkutan itu sudah berkali-kali memesan, itu masih belum mendapat jawaban ya. Harus kita dalami. Kemudian apakah dia itu memesan untuk orang lain atau untuk dia sendiri ya, kita cek ya. Dia sangat menyesal, dia sangat depresi sekali, dia runtuh, dia rapuh, tapi saya katakan kepada dia, dari setiap perbuatan itu ada resikonya.